Ya, saya juga tidak mengawini menantu saya sendiri. Ya. Istri saya cuma satu. Jadi saya jelas akhlaknya jauh lebih baik. Saya tidak pernah suruh untuk membunuh orang Yahudi. Bunuh semua orang Yahudi, nggak pernah. Justru saya bilang kasih makan itu orang-orang Islam supaya jangan mudah dihasut untuk bikin khilafah. Ya kan? Coba lihat semua video-videonya. Ayo kasih makan, kasih makan, kasih makan. Ada nggak saya satu perintah bunuh? Nggak pernah ada. Malah bilang jangan. Kalau ada yang memaki-maki itu, nggak boleh kamu begitu. Malah gitu kan. Jangan. Terus Jadi apa kalau masalah semua akhlak, orang Islam seperti itu, Pak? saya kan lagi cerita Muhammad, Nabi ke-25 kan. Iya, Nabi Muhammad itu kan kata Bapak tadi menikah waktu umur 6 tahun kan ya? Muhammad Ya. menikahnya waktu umur 25 tahun. Enggak, maksudnya menikahi Aisyah yang katanya Oh iya, menikahi anak iya, kecil itu. Nah, iya. itu sesuai riwayat hadisnya itu dijelaskan kalau Muhammad itu baru berhubungan seks itu waktu Aisyah menginjak umur 9 tahun. Dan di saat itu orang-orang Arab itu kan pubertasnya lebih cepat. Karena dirasa mereka sudah pubertas, sudah menstruasi. Lalu apa salahnya kalau melakukan seks dengan anak yang umurnya 9 tahun, Pak? Kan nggak ada salahnya itu. Kan sudah pubertas. Nah, itulah dia. Begitu kamu berpikir nggak salah, itu disitulah letak imoralitasmu. Moral tidak bagus. Itu dia. Nabi kok tidak punya moral tuh. Dan faktanya kan itu orang Eropa, orang Timur Tengah itu itu moral tidak bagus itu. Pubertasnya kawin anak kecil. Tuntunan harus baik. Itu mana ada pubertas orang Timur Tengah, orang Eropa pubertas sama. Mana ada umur 9 tahun ke pubertas. Bahkan orang hitungannya itu orang moral kalau sudah itu pubertasnya kan supaya satu-satu ya. Sebentar saya ini Pak siapa tadi? Ini Pak siapa tadi? Sebentar tadi Pak Ustadznya Pak siapa tadi? Sebentar saya lihat dulu. Ari. Saya mau mute semua. Ya, ini yang khusus Ari, Ari Asisaka ya. Saya lainnya saya mute kecuali Pak Ari Asisaka. Nanti saya buka mikrofonnya supaya jangan berebut bicara sebentar. Ari Asisaka mana? Ari Asisaka. Ya, di-unmute silakan. Sudah. Ya, boleh cerita. Jadi gini, menurut hadis kan sesuai faktanya yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu, kalau memang sudah pubertas, itu kan sudah menstruasi, seorang anak perempuan itu kan sudah dianggap dewasa. Nah, jika memang Nabi Muhammad yang Nabi kita ini, yang kita yakini bagi seluruh umat ya, terus dinikahi Aisyah dinikahi waktu umur 6 tahun. Lalu menurut riwayat hadis itu baru melakukan hubungan suami istri itu baru umur 9 tahun. Dan orang yang pubertas atau menstruasi itu kan bisa dikatakan sudah bisa mengandung atau hamil. Itu sudah hitungannya dewasa. Lalu dampaknya dari Aisyah yang menikahi Rasul Muhammad itu apa? Aisyah jadi lebih lama hidupnya bersama dengan Nabi Muhammad sehingga dihasilkan Aisyah itu kecerdasannya sangat luar biasa. Dia bersama Rasul dengan begitu lama dibandingkan istri-istri yang lainnya. Sehingga 2000 lebih hadis Islam itu bisa dihafalkan. Sehingga bisa jadi pengetahuan bagi umat Islam selanjutnya. Begitu Pak menurut saya. Luar biasa. Saya mau tunjukkan kepada Anda ya. Caranya gimana? Share screen dulu ya. Saya share dulu supaya dapat gambarannya nih ya. Saya tunjukkan nih. Silakan. Saya tunjukkan gambarnya supaya bisa paham ya. Ini zamannya Adam. Ya, ini usianya itu panjang-panjang sampai 960 tahunan ya, 965 tahun ya. Nah, itulah pokoknya di atas 900 tahun, 965 kalau nggak salah. Abraham itu usianya kurang lebih 270 tahunan, 275 tahun. Ya, Daud itu umurnya 80 tahunan. Ya,
Terus sampai ke bawah, ya rata-rata Rasul Paulus, para rasul, 12 murid Yesus, rata-rata usia antara 70 sampai 90 tahunan. Average ya. Jadi kita tahu sejak zaman Daud, rata-rata usianya orang rata-rata 70 sampai 90 tahun. Kayak Rasul Yohanes 90 tahun ya. Terus kita lihat ya. Mereka itu rata-rata, kalau mulai di sini, mereka rata-rata menikah itu saat usia mereka sudah di atas 20 tahun, dan usia wanitanya itu pasti sudah di atas 15 tahun, rata-rata. Ya, coba lihat dari sejarah, dari Talmud semua, rata-rata segini. Ya, bayangin, ini anak 9 tahun, ini tahun 700, yang zaman tahun sekarang. Ya, 9 tahun. Hari ini di Eropa, kalau ada anak umur di bawah 18 tahun, kamu tidur sama anak di bawah 18 tahun, walaupun dia sudah menstruasi, kamu masuk penjara loh. Masuk penjara kamu nggak boleh tidur. Yang salah yang di penjara yang tidurin anak perempuan ini, walaupun dia sudah menstruasi umur 15 tahun. Di penjara loh. Artinya orang kafir ini jauh lebih beradab, bermoral daripada nabinya kamu toh, yang menidurin 9 tahun. Kita nggak tahu, kita tidak tahu itu sudah menstruasi atau belum, karena tidak pernah disebutkan dia dalam hadismu itu sudah menstruasi. Itu semua adalah asumsinya kalian. Itu sudah ada dalam hadis. Ya, hadisnya itu nggak tahu hasan atau daif atau perawinya, itu kan cuma hadis yang bertentangan satu sama lain. Ya, intinya adalah kamu bayangin anak 9 tahun ya. Sekarang itu ya kayak Syekh Puji tuh, terus dia nidurin anak 9 tahun. Terus dia hamil umur 9 tahun misalnya. Kamu kebayang enggak tuh anak 9 tahun itu hamil? Tapi buktinya ada, Pak. Beberapa orang Indonesia bisa hamil sampai umur 9 tahun sudah hamil ada. Nah, justru itu, menurut kamu itu beradab apa enggak itu? Apa itu mau diterapkan di Indonesia? Lah kalau memang sudah menstruasi kan beda-beda ya. Orang perempuan itu kan menstruasi beda-beda. Nah, iya, anak 9 tahun ya, anak 9 tahun. Ya, jangankan anak 9 itu baru lulus SD, terus kawin, terus dia hamil. Menurut kamu itu beradab apa enggak coba? Ya. Tapi dulu nggak ada SD kan, Pak. Loh, ini kan kita lagi, oke lah, jangan bilang kecil lah, umur 12 tahun lah, kita cerita umur 12 tahun lah. Sebentar, saya kan mau menjelaskan, jangan dipotong dulu. Kita nggak bisa menghubungkan korelasi hukum sekarang dengan nilai-nilai sekarang dengan zaman dahulu. Karena apa? Dulu belum ada pemerintahan di sana, ya kan? Dan batas-batas umur seseorang untuk menikah, untuk pubertas, untuk menstruasi, dan lain-lain kan belum diatur, Pak. Dan kalau memang sekarang ya, kalau umat Islam kan selalu berkembang sesuai zamannya. Kalau memang diatur, anak umur beberapa tahun bisa baru menikah, itu kan nggak masalah kalau umur dengan hukum sekarang, itu kan bisa berkorelasi. Tapi itu kan hukum negara, berbeda dengan hukum Islam kan. Nah, kalau mau itu diterapkan, Indonesia kan harus jadi khilafah dulu. Dan sekarang nggak diterapkan kan di Indonesia, buktinya. Udah. Ya, jadi kamu bayangin anak 12 tahun saja, ya, terus kamu bayangin bersanding sama kamu di pelaminan. Ya, orang itu bilang apa, orang ini biadab ini orang nih. Anak 12 tahun dikawin, diembat juga. Itu kamu ya, kamu kan masih orang muda lah. Ini kakek umur 50 tahun nih, bersanding di pelaminan dengan anak 12 tahun. Kira-kira orang bilang apa? Pantas nggak itu ngeliatnya? Mungkin buat kamu pantas, tapi buat orang kafir nggak pantas itu. Itu biadab. Buat kami orang-orang di Eropa itu biadab sekali itu. Kalau ada kakek 50 tahun, terus dia bersanding dengan anak 12 tahun. Apalagi ini 9 tahun, ini 12 tahun aja. Pernah ada videonya ya, di YouTube sempat viral, dimarah-marahin kan, dimaki-maki. Padahal cuma baru foto anak 12 tahunnya pakai baju nganten loh. Ya. Oke lah kalau menurut pandangan yang katanya Bapak ini nggak baik menurut orang lain. Tapi nggak ada unsur pemaksaan antara Aisyah dan Nabi Muhammad. Mereka antara suka sama suka. Cinta itu kan buta. Siapa bilang Aisyah suka sama suka? Mana ada anak 9 tahun ngerti suka sama kakek-kakek 50 tahun. Berarti ya, Bapak kan? Ini belajar Islamnya setengah-setengah, sejarahnya setengah-setengah. Bukan masalah sejarah setengah-setengah. Oh, bayangin anak 9 tahun lagi mainan boneka. Iya, itu kan nilai yang ada sekarang. Dulu kan beda. Begitu, Pak. Nah, ini.
Dan sekarang nggak ada. Kamu bayangin anak 9 tahun tahu apa sih dia tentang dunia, anak 9 tahun. Ya kan? Tiba-tiba ada bapaknya panggil, nak, panggil dia itu suamimu. Dia bingung. Pak, aku masih mau main boneka, Pak. Masih mau main Barbie, Pak. Enggak, itu nanti kamu mainannya sama itu sekarang. Itu Barbie-nya kamu tuh, yang jenggotan itu, yang berewokan itu. Pak, serem, Pak. Nggak mau, Pak. Enggak, harus mau kamu. Nah, terus kemudian sejarah menuliskan bahwa Aisyah jatuh cinta kepada Muhammad. Kamu percaya? Kalau saya nggak percaya, lu. Tapi saya percaya dulu di zaman Nabi nggak ada Barbie, Bang. Iya, makanya itu saya kan mengilustrasikan kepadamu kan, itu kan analogi supaya kamu kebayang tuh yang saya ceritain. Kalau kamu berpikir anak 9 tahun nggak suka mainan di zaman itu, jangankan zaman itu, bahkan di zamannya Adam dan Hawa saja, ya dari Adam dan Hawa itu, mereka sudah tahu namanya anak 9 tahun. Di zamannya Samuel saja, ya anak 9 tahun mereka sudah ngerti anak 9 tahun itu seperti apa. Ya, anak-anak yang polos, anak-anak kecil itu. Makanya di dalam tradisi Yahudi, mereka itu baru namanya bar mitzvah itu umur 12 tahun. Bar mitzvahnya itu umur 12 tahun, bar mitzvah loh. Dan mereka kemudian kalau ditunangkan, baru nanti beberapa tahun kemudian. Di dalam Talmud itu kalau nggak salah itu 15 tahun itu baru diizinkan untuk menikah. Lucu ya? Tetapi di dalam Islam 12 tahun, dan itu sunnah Rasul, 9 tahun kan. Jadi Syekh Puji yang di Ambarawa itu, di mana itu di Ambarawa ya, ngikutin sunnah Rasul 9 tahun. Gitu toh. Dan itu yang diteladani oleh kalian toh. Nah, sangat disayangkan sekali ya. Sangat disayangkan sekali. Nah, kalau itu yang Anda panutin, waduh. Nah, itulah. Kalau Anda bilang itu nggak biadab, waduh. Ya. Suara saya terdengarkah? Nampaknya orangnya tadi kemana? Hilang ya? Mana nih? MRI. Sign out ya. Oke, yang lain sudah bisa nyalakan deh. Iya, mikrofonnya dinyalakan Ali Adin. Mikrofonnya dinyalakan Ali Adin. Ali Adin. Mikrofonnya dinyalain. Mikrofonnya. Nggak tahu ya, nggak tahu caranya ya. Nyala nggak?